perkara dengan hasil status terlapor atas nama Lisa Mariana Presley Zulkandar ditetapkan dari saksi menjadi tersangka. Selebgram dan influencer Lisa Mariana ditetapkan jadi tersangka lagi untuk kasus dugaan tindak pidana penipuan yang dilaporkan model dan selebgram Dewi Wulan di Polres Jakarta Timur. Dewi Wulan melaporkan Lisa karena telah melakukan aksi tipu-tipu jual beli piyama senilai Rp900.000. Pada tanggal 20 Agustus 2026, kami telah menerima SP2HP keempat, yaitu isinya gelar perkara dengan hasil status terlapor atas nama Lisa Mariana Presley Zulkandar ditetapkan dari saksi menjadi tersangka. Ya aku cukup puas ya. Tahu kalau dia modus nih, dia tuh penipu. Masa jadi TSK nggak ada? Iya biarin aja dia berkoar-koar. 910.000 udah saya transfer, 1 juta saya buletin. Lisa Mariana berstatus tersangka 3 kasus hukum berbeda. Tersangka kasus pencemaran nama baik laporan Ridwan Kamil di Bareskrim Polri. Tersangka kasus video asusila di Polda Jawa Barat. Kamis pekan ini, Lisa dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka kasus penipuan laporan Dewi Wulan di Polres Jakarta Timur. Itu sudah sudah dikirim dari kepolisian untuk surat pemanggilan tersangkanya si Lisa. Dia harus datang hari Kamis. Aku nggak mau bahas itu Mbak sayang. Kayaknya ada yang lebih penting yang dibahas nggak sih gitu. Aku nggak mau di itu, ntar aku ini loh. Nggak mau ngebahas dia, nggak mau. Lisa Mariana terlihat santai meski menyandang status tersangka untuk 3 kasus berbeda. Namun tidak demikian halnya dengan Ruben Onsu. Ditetapkan menjadi tersangka kasus penipuan bisnis investasi senilai 3,5 miliar di Polres Jakarta Selatan. Ruben mengaku kaget dan syok, apalagi bersamaan dengan perjuangannya untuk mendapatkan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkara yang sekarang ini rame tentang status tersangka itu, dia mengatakan masih ingin menyelesaikan masalah itu secara pribadi, karena dia ada keyakinan ini semuanya hanya miskomunikasi ya dengan pihak yang melapor itu. Ya, jadi intinya adalah ya udah pokoknya ikuti prosesnya ya. Saya pun sampai sekarang ini berdoa juga tetap minta yang terbaik. Sudah jatuh tertimpa tangga, ditetapkan jadi tersangka kasus penipuan, terancam kalah di sidang hak asuh anak. Kini boikot larangan Ruben Onsu tampil di televisi mulai menggema. Saya lagi rubah polanya, saya minta diberikan kekuatan gitu ya. Semoga ini bisa selesaikannya dengan baik. Dan lagi-lagi saya sebagai orang yang cukup dekat dengan Ruben tahu betul, kalaupun memang Ruben punya pinjaman bukan untuk dirinya sendiri ya, bertahun-tahun dia harus menanggung begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan, pembangunan rumahnya, cicilannya, dan itu juga untuk memenuhi apa yang diminta oleh yang katanya permintaan anaknya lah dan lain sebagainya. Guru lah seperti apa? Kalau saya sih melihatnya begini ya, seperti saya juga pernah sampaikan, kalaupun ada pinjaman Ruben dengan berbagai pihak yang tadi seperti disampaikan berbuntut adanya satu entah itu laporan dan lain sebagainya, saya sangat yakin uang yang digunakan Ruben bukan untuk dirinya sendiri. Dia cukup kos 10 juta sebulan itu untuk menutupi seluruh kebutuhan keluarganya. Kebayang sih bagaimana kita ngasih uang 225 juta sebulan, belum untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, cicilan rumah dan lain sebagainya, karyawan. Jadi
kalau dia akhirnya meminjam ke sana kemari, lagi-lagi itu bukan untuk dirinya sendiri, benar-benar dia jadi martir, mengorbankan dirinya untuk banyak orang. Ya jadi sekarang sampai pada titik kalaupun akhirnya ada Ruben dijadikan tersangka dan sebagainya, ini babak baru dari sini. Kita juga nggak tahu bagaimana Ruben mengatasinya ya. Tapi yang pasti untuk urusannya dengan hak pengasuhan anak, Ruben sudah sampai titik pada saat ini adalah dia pasif. Oke, Kadit, terkait masalah ini, Kadit sangat mengenal Ruben. Ada masalah lagi, tidak akan berhenti membuat Ruben tetap berdiri tegak kan Kadit, bahwa ya udah kasus ini ya Ruben tetap jadi Ruben, bahwa akan menghadapi semua, tidak lari atau apa. Iya pasti. Ruben tuh masih punya banyak aset gitu. Kalaupun dia punya pinjaman itu semua pasti bisa ditutupi dengan asetnya. Tapi kan menjual aset tidak semudah kayak jual pisang goreng gitu. Ya, jadi dia memang perlu waktu. Dan lagi-lagi saya sebagai orang yang cukup dekat dengan Ruben tahu betul. Kalaupun memang Ruben punya pinjaman bukan untuk dirinya sendiri, ya bertahun-tahun dia harus menanggung begitu banyak biaya yang harus dikeluarkan, pembangunan rumahnya, cicilannya, dan itu juga untuk memenuhi apa yang diminta oleh yang katanya permintaan anaknya lah dan lain sebagainya, dan kemudian juga biaya-biaya hidup anaknya yang besar banget gitu. Jadi ya itu tadi Ruben berdiri paling depan untuk menjadi orang yang membahagiakan banyak orang. Oke, Kadit, Ruben bukan orang yang lari dari tanggung jawab. Ruben adalah orang yang bertanggung jawab sangat. Di kasus ini, Kadit yakin gak sih bahwa memang semua akan selesai dengan baik? Oh ya, sangat yakin. Sangat yakin, ini hanya perlu waktu. Kalau memang Ruben punya pinjaman, itu hanya masalah bagaimana segera nih aset-aset Ruben itu dijual, ya, kemudian dia mengatasi. Dan satu hal lagi yang seperti saya sampaikan lagi, begitu ini selesai, apakah Ruben benar akan mengundurkan diri dari entertain, lalu kemudian dia ingin benar-benar memberi ruang bagi dirinya sendiri, ya seperti yang dia impikan, dia ingin tinggal di Madinah dan lain sebagainya, belajar agama lebih dalam sampai dia betul-betul mendapatkan kesehatan mentalnya gitu. Dan kemudian dia mungkin balik lagi ke dunia entertain, kita nggak tahu. Tapi memang saat ini Ruben butuh space, butuh waktu, dan perlu berbagai macam tindakan untuk bisa mengatasi persoalan-persoalannya, termasuk yang tadi bilang, ya apakah memang Ruben sekarang menjadi tersangka karena pinjamannya dan lain sebagainya, itu butuh waktu untuk Ruben satu persatu menyelesaikan. Satu lahir dari saya, Kadit. Kadit sangat mengenal Ruben terkait masalah ini gitu. Ruben bukan orang yang suka bercerita sama siapapun ya terkait masalah ini. Tapi Kadit ngeliat gak sih bahwa ini salah satu ujian Ruben setelah dia mualaf, dan ini istiqomahnya dia. Oh iya, ini ujian tapi sekaligus juga cara Allah untuk menaikkan derajatnya Ruben. Peristiwa ini membuat masyarakat Indonesia, ya kita lihat ya bagaimana begitu banyak dukungan terhadap Ruben, ya kan? Itu bagaimana akhirnya Ruben juga tanpa sadar menjadi sosok yang memotivasi banyak orang, terutama buat saya pribadi yang lahir dari bayi sebagai seorang muslim, ya tiba-tiba jadi lebih termotivasi untuk datang setiap Kamis ke pengajiannya Ruben, ya mengikuti kegiatan dia, membangun masjid, membangun sentra edukasi siar Islam, rumah tafis dan lain sebagainya. Ini tuh di balik musibah ini ada rencana Allah sih yang luar biasa. Ruben lagi diangkat derajatnya lebih tinggi. Sangat berat ya tadi bisa dibilang nih ya, ujiannya kalau Ruben sendiri dari anak sampai sekarang hari ini masih aja ujiannya luar Ya, biasa. makanya ada satu kalimatnya Ruben kan, jadi gue satu hari aja. Ya, kalau bikin kaos bisa nggak lo jadi gue satu hari aja gitu. Tapi Ruben kuat banget, keren ya, dan alhamdulillah setelah dia jadi mualaf, dia semakin dekat dengan agama, dan itu menjadi pelarian yang sangat positif. Dia nggak berhenti tahajud, dia betul-betul bermohon, dan saya yakin ini cuma masalah waktu untuk menyelesaikan semua persoalannya. Dan Kadit akan selalu terus support Ruben Pastinya, sampai dimanapun. pastinya. Ya Ruben orang yang menurut saya luar biasa banget. Ya, oke. Mau nanya? Silakan. Kamu kan? Mungkin dari seberapa serius untuk perjuangan anak-anak Serius ya, sangat serius lah. Berkali-kali sidang ya, kalau ya
serius gimana ceritanya gitu ya. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.